pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor yang tengah mendengarkan siaran kami. Kita masih ada di Mutiara Pagi. Dan tadi untuk kajian yang akan segera hadir untuk pagi hari ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat LC pendengar. Dan untuk kajian pagi ini berjudul menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Anda bisa bergabung nantinya melalui WhatsApp kami 0815 atau juga live chat RRI Digital. Dan program ini dapat Anda simak hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita langsung sapa Kiai Haji Mahfud yang sudah tersambung di ujung telepon, dan apa pesan kebaikan yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi hari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Mbak Marisa. Alhamdulillah sehat, dan sudah hari Senin lagi. Tentunya bersiap untuk aktivitas, tapi sebelum disibukkan dengan berbagai tugas-tugas, tentu kajian ini mudah-mudahan menjadi sebuah amal ibadah yang baik untuk semua yang mendengarkan terkait menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Silakan Pak Kiai untuk disampaikan pemaparannya, nanti kita juga buka sesi interaktif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya diberikan bekal, fasilitas berupa akal pikiran, kesehatan, bahkan hati nurani, yang itu semua tiada lain untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti kompleks, dalam arti komprehensif, menyeluruh, tidak hanya ibadah mahdhah, juga ibadah ghair mahdhah. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, khususnya sholat dan juga puasa dan yang lainnya, itu sebenarnya tidak lepas dari dua aspek, yaitu aspek vertikal, yang mana itu penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga aspek sosial, yang itu tidak lepas dari hubungan kita dengan sesama. Nah, sehingga dua aspek inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ayat ini kurang lebih wallahu a'lam bi haqiqatil murad, maksudnya adalah tentang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, yang itu ditimpa oleh Allah, diberikan kehinaan, dan juga mereka itu dalam hidupnya senantiasa dalam ketakutan, kekhawatiran terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka itu di mana saja berada di dalam surat ini berada dalam kondisi itu karena mereka tidak
hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Jadi dalam ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi khususnya yang ketika itu ditimpa kehinaan, ketakutan dan sebagainya, itu mereka karena melakukan beberapa hal yang itu dilarang oleh Allah, yaitu mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, juga membunuh para nabi, dan mereka melakukan hal-hal yang semena-mena atau hal-hal yang melewati batas. Nah, ketika mereka melakukan dosa-dosa sosial seperti ini, bahkan tidak hanya ingkar kepada Allah, juga membunuh para nabi dan melakukan hal yang sewenang-wenang, maka diliputi rasa cemas, rasa takut, dan banyak musuh. Sekaligus hal itu tidak bisa dibayar keamanan itu kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, dalam ayat ini hablum minallah dan hablum minan nas, perjanjian yang itu datangnya dari Allah dan juga perjanjian damai yang datangnya dari sama manusia, itu mereka kalau tidak melakukannya maka selamanya akan berada dalam kecemasan dan ketakutan. Maka para pendengar rahimakumullah, kita diingatkan dengan ibadah sholat. Diingatkan bahwa dalam sholat itu ada takbiratul ihram, yang mana setelah takbir, tangan kita yang kanan menutup tangan kita yang kiri, atau saat bersedekap, disitulah simbol bahwa kesalahan harus ditutup dengan kebaikan. Setiap orang tentu punya salah, dan sebaik-baiknya orang salah adalah orang yang bertobat. Setiap orang tentu memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Saat kita misalnya dalam sholat itu ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, bahwa hidup ini semata-mata karena Allah. Dan kalau Allah memerintahkan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah dan Rasulnya kita taat. Ketika Allah menyuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah atas kebaikan dan takwa, maka disitulah tidak ada kata lain kecuali kita mentaatinya. Sehingga orang yang ruku dan sujud dalam sholat itu dia tercermin dalam kehidupan atau perilaku sosialnya adalah saling tolong-menolong dan juga saling kasih mengasihi. Apalagi saat menyelesaikan salamnya atau menyelesaikan sholat dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kiri. Ini adalah penjawantahan atau implementasi dari sabda Rasulullah SAW, ifsawus syalam, sebarkanlah assalam, sebarkanlah perdamaian, sebarkanlah keselamatan. Nah, sehingga tidak bisa dipisahkan atau dikotomi antara perilaku sosial dengan nilai-nilai ibadah atau ibadah yang kita lakukan. Dan masih banyak lagi yang dapat kita ambil hikmah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan itu semuanya sehingga mengharuskan kita untuk mewujud dalam perilaku sosial. Semoga keterangan yang singkat ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk pemaparan awal yang sudah disampaikan Pak Kiai dan para pendengar. Silakan nanti untuk bergabung di 0815 kali 4200 atau juga live chat RRI Digital. Nah, terkait dengan topik kita pagi ini, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Memang seringkali kita memahami ibadah itu hanya sekedar aktivitas ritual seperti sholat, puasa, membaca Quran. Padahal Islam ini adalah agama yang menyeluruh ya Pak Kiai ya. Ya, betul. Ya, jadi memang ibadah sejati bukan hanya hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan, tapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia atau hablum minanas. Silakan untuk Anda menyampaikan pertanyaan dan kita jeda dulu sejenak. Jangan ditutup teleponnya Pak Kiai, karena kita akan menyimak dulu beberapa informasi yang akan lewat ini. Katong hidup berketuhanan yang Maha Esa, meski katong beda, katong dibungkus dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, katong adalah satu sebagai anak bangsa. Goto suku Mawara, serta menuju sebuah kebinekaan mawaki bernan cawarango. Serta demori wokokai tetap ada sebuah kerukunan beragama pemadamai. Beda budaya jeung basa, kudu disanghareupan ku sikap positif. Pilih asih, asah, asuh, sangkan manfaat dikeun sakumna bangsa Indonesia. Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda berpikir dunia ini seakan indah jika semua sama? Indonesia, negara dengan ribuan pulau, bahasa, suku dan kepercayaan, tapi justru perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan sekedar membiarkan, tapi tentang memahami, menghargai, dan saling menjaga. Saat Anda tersenyum pada mereka yang berbeda, Anda sedang membangun jembatan, bukan tembok. Toleransi dimulai dari hal kecil, dari rumah, dari kata-kata, dan dari hati. Mari jaga damai, karena Indonesia rumah kita bersama. RRI mempersembahkan Utara Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar dan beberapa atensi sudah masuk di layar monitor kami. Kita bacakan ya Pak Kiai. Ya, silakan. Ya. Yang pertama ada Pak Onoi di Ciparigi, Bogor Utara. Ini selalu setia menantikan Mutiara Pagi dan selalu berinteraktif juga. Baik, pertanyaannya Pak Kiai, ketika kita memahami entitas Tuhan itu tidak bisa kita tafsirkan seperti apa dan bagaimana, serta tak bisa disebut dalam hal apapun. Namun ada banyak konsep untuk metode mengenalnya. Bukankah ini suatu hal yang berseberangan dan distorsi? Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Dan yang terakhir dalam memahami ibadah dengan amalan yang ritual ini yang menjadi kebiasaan yang baik, namun di sisi lain hal ini kadang bisa membuat rasa candu yang fanatik mungkin maksudnya ya. Ini saya coba bacakan sesuai di WhatsApp-nya. Bahkan di titik rasa kadang merasa yang paling benar dan baik serta suci. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang hal itu? Penjelasannya terima kasih. Saya selalu panjang Pak Kiai ya. Ya, terima Ya, kasih. silakan. Dari Bapak Onoi, Ciparigi, Bogor Utara ya. Tentang entitas Tuhan, ya kita untuk mengenalnya bahwa ada sebuah ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sehingga dalam hal ini
kaitan dengan tema di hari ini, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, tentunya kita akan mengenal Allah dengan mengamalkan perintah-perintahnya. Dan terhampar sekali perintah itu yang mana harus kita lihat sesama makhluk, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain yang itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihatnya sekaligus merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka lapar, ya sama kita juga pernah lapar. Tentu ketika kita lapar kita ingin diberikan makan, maka kita pun memberinya makan. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sakit, kita ingin juga ditengok, maka melihat orang lain sakit kita menengoknya, dan itu bagian berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan dalam hati kita untuk lebih mengenal tentang entitasnya. Nah, berikutnya tentu ritual ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi seseorang menganggap dirinya suci atau baik, menganggap orang lain salah apabila dalam kefanatikannya itu menjadikan pandangan yang picik, pandangan yang ekstrim. Biasanya yang seperti ini adalah karena belum memaknai substansi daripada ibadah. Kalau kita mengetahui substansi ibadah itu untuk siapa, untuk apa tujuannya, maka kita akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena merendahkan diri di hadapan Allah, kita taat apa yang Allah perintahkan. Dan sesama makhluk tentunya mereka itu Allah sangat mencintainya. Ya, tentu bahkan orang yang bertobat kepada Allah meskipun bergelimang dari dosa yang banyak, Allah mengampuni. Apalagi kita ya sebagai hambanya, tentu kenapa kita tidak memaafkan, kenapa kita tidak mengajak, kenapa kita merasa diri paling tinggi, paling suci, sementara orang lain butuh uluran tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk Pak Online sudah dijawab, dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adun di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, menyapa juga para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Adun dari Kukupu RT 5 RW 9 mau bertanya nih Pak Kiai, bagaimana pengaruh pemahaman konsepsi Islam dalam ibadah terhadap toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Adun di Kukupu ya. Nah, ini kaitan dengan konsep Islam dalam hal toleransi. Toleransi itu ya berawal dari atau tujuannya adalah kerukunan. Jadi orang yang toleran itu nanti dia akan bisa hidup rukun. Orang yang tidak bisa toleran terhadap perbedaan susah sekali untuk hidup rukun. Nah, konsep Islam itu jelas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, ya, dan menemukan di Madinah itu heterogen, masyarakat yang sangat berbeda, ada di dalamnya Yahudi, ada Nasrani, bahkan di dalamnya juga ada Majusi, dan juga di dalamnya di Madinah itu ada yang selain itu, ya, kalangan-kalangan yang tidak memiliki agama atau kalangan musyrik. Nah, mereka semuanya ketika hidup di Madinah itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk umat Muslim di dalamnya dibuatkanlah piagam Madinah. Yang piagam Madinah mengatur tentang hidup saling berdampingan, hidup rukun, tidak saling bermusuhan, dan untuk memajukan kepentingan bersama. Nah, disinilah
pertama kali menurut ahli sejarah tentang munculnya sikap toleransi. Rasulullah SAW tidak memerangi Yahudi karena agamanya, tidak memerangi Nasrani karena agamanya. Ya. Namun hal itu disebabkan kenapa perang itu terjadi? Dikarenakan mereka khianat, mereka berkomplot dengan musuh Madinah sehingga ingin menghancurkan umat muslim yang ada di Madinah, dan itu kepentingan bersama padahal sudah diikat dengan perjanjian. Jadi artinya siapapun yang merobek persatuan dan kesatuan negara ketika itu Madinah, ya kalau konteksnya di kita Indonesia, ya maka itu menjadi musuh bersama. Nah, hal ini artinya bahwa komitmen persatuan dan kesatuan itu menjadikan suatu prinsip bersama untuk menjalankan toleransi. Nah, toleransi ini hubungannya dengan perbedaan. Semakin seseorang itu berilmu atau memahami perbedaan, maka akan semakin toleran. Nah, ketika toleransi itu muncul, maka akan terjadi kerukunan. Dan toleransi bukan menjalankan ibadah orang lain, melainkan menghormati dan menghargai perbedaan, termasuk dalam hal ibadah orang lain. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, menyikapi dunia ini ada keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin kalau beribadah tujuannya sama kepada Tuhan Yang Maha Esa katanya. Oke, bagaimana menyikapi di dunia ini begitu banyak keyakinan yang berbeda kita, tapi kan memang tujuan ibadahnya sama kepada satu yang Maha Kuasa. Bagaimana ini katanya Pak Kiai? Ya, kita dalam hal menyikapi keyakinan yang berbeda-beda adalah dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, prinsip ini adalah prinsip dalam Islam sekaligus diteguhkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Kafirun. Ya. Sehingga di surah Al-Kafirun ayat terakhir tersebut menjadikan kita dalam hal ibadah, khususnya berbeda agama, ya, kita hormati mereka, tidak boleh mencaci maki keyakinan yang berbeda, termasuk keyakinan dalam hal beragama beda dengan keyakinan kita. Kenapa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jadi tidak boleh kita itu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena bisa jadi saat kita mencaci maki sesembahan mereka, mereka balik mencaci maki dan menghina Allah dengan tanpa ilmu, dan itu tentu tidak layak. Nah, sehingga mutlak menghargai perbedaan. Ya, misal termasuk internal muslim, saat ada perbedaan pendapat, yang satu sholat subuhnya kunut, yang satu tidak kunut, akhirnya saling menghujat, saling menyesatkan, dan terjadilah mungkin bisa jadi ya dalam masyarakat saling berjauhan. Ada masjid yang masjid khusus kunut, ada yang masjid khusus tidak kunut dalam subuhnya, bisa jadi seperti itu, dan itu adalah tidak baik. Ya, alangkah baiknya belajar bersama, memahami perbedaan, dan saling menghormati ketika perbedaan itu ada. Kalau itu tidak dijalankan, maka yang beruntung adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah pihak yang menonton ya perkelahian atau perselisihan. Dan konteksnya kalau nasional adalah musuh negara, mereka memanfaatkan hal-hal yang seperti ini untuk tujuan mereka dalam menghancurkan persatuan dan kesatuan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin dari beberapa pertanyaan ada yang cukup menarik juga Pak Kiai terkait dengan
kita ini sebagai manusia memang memiliki keyakinan yang berbeda-beda gitu ya. Sebagai umat Muslim tentu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini untuk menghargai umat lain gitu ya. Misalnya dilakukan kajian atau mungkin juga semacam perdebatan yang biasanya muncul juga gitu Pak Kiai di video-video gitu ya, misalnya memperdebatkan satu agama ataupun satu keyakinan gitu ya. Nah, apakah hal-hal seperti ini nantinya justru akan memecah gitu, walaupun memang kita bisa mendapatkan insight ataupun masukan yang bagus gitu ya untuk mungkin kita umat Islam gitu ketika melihat video atau kajian untuk memperkuat keimanan kita, tapi ketika itu di forum umum atau bisa dilihat oleh banyak umat lain, nantinya itu malah akan menimbulkan perpecahan. Ini bagaimana pandangan Pak Kiai? Ya, saya termasuk yang menginginkan bahwa dialog beda agama itu adalah untuk mencari titik temu, bukan mempermasalahkan perbedaan yang banyak. Yang kalau perbedaan itu terus dipermasalahkan, itu tidak akan ada titik temunya, dan yang ada adalah perselisihan. Kecuali kalau ada seseorang yang merasa bimbang dengan keyakinannya, itu bisa secara pribadi, tidak di depan publik, itu datang kepada orang yang ahli, ya, menyatakan kebimbangan itu, dan itu akan dibimbing nantinya sesuai dengan dia kaitannya dengan migrasi agama tadi, ya, pindah agama. Itu khusus tidak dipublikasikan. Nah, adapun yang dipublikasikan apa adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai umum, bahwa memang semua agama menyuruh pada kebaikan, itu satu. Kemudian didialogkan bahwa tidak perlu kita saling menghakimi atau saling menyudutkan, tapi dengan dialog itu nanti akan muncul kesimpulan, ya, bahwa semua agama itu menyuruh pada kebaikan dan silahkan dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, hal itu akan sangat baik dan efektif untuk menghargai perbedaan, dan memang semua agama, tidak ada satupun agama yang menyuruh pada perselisihan atau istilahnya permusuhan. Nah, bukankah pada zaman Nabi ada agama Nasrani yang itu berdampingan dengan umat Islam, dan Nabi ketika mereka berdampingan bersahabat, Nabi tidak memeranginya, tapi yang oleh Nabi diperangi adalah karena mereka berkhianat dan mereka menyatakan musuh atau ingin menghancurkan umat Islam, maka umat Islam pun tidak tinggal diam dalam hal ini. Nah, ini adalah konsep bagaimana perdamaian dan persatuan itu lebih diutamakan. Wallahu a'lam. Baik, sepakat Pak Kiai ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini bisa membuka mata hati kita juga untuk selalu menghargai ya sesama umat beragama. Kita sebagai Islam percaya lakum dinukum waliyadin tadi ya Pak Kiai ya. Betul. Ya, baik. Dan mungkin sebagai penutup Pak Kiai, apa nih pesan yang ingin ditujukan untuk para pendengar setia kita terkait dengan topik pagi hari ini, yaitu menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial? Enggak Pak Kiai secara singkat. Ya, terima kasih atas semua atensi yang sudah masuk, dan kajian kali ini memang singkat, namun insya Allah sebagai saksi bagi kita adalah hamba-hamba Allah yang ingin terus, ya, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh kepada para sahabat dan juga umatnya, terutama kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada makhluk yang ada di muka bumi, maka makhluk yang ada di atas sana, para malaikat diantaranya, itu akan memberikan rahmat, akan menyampaikan kasih sayang untuk kalian. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita tebarkan dalam perilaku sosial kita kebaikan dan kebaikan, ya, dan tidak ada kata lain selain kita tentang perbedaan ini lebih baik
kita kedepankan nilai universal, kebersamaan, ya, nilai-nilai kebaikan bersama, dan tentu dalam perbedaan kita menghormati dan menghargainya karena itu sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial sudah kita kaji di Mutiara Pagi edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pokoknya waktu Indonesia Barat saatnya untuk kita menyimak informasi dalam